Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur SG Movie dimanapun kalian semua berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film horor supernatural dari negara Amerika yang dirilis pada tahun 2022 dengan judul Uma. Film ini menceritakan tentang seorang ibu yang bernama Amanda yang tinggal bersama putrinya yang bernama Chris di sebuah desa terpencil. Pada awalnya kehidupan mereka sangatlah damai. Namun semenjak kedatangan paman Amanda yang membawa abu kremasi sang ibu, kini kehidupan mereka diteror oleh arwah ibunya sendiri. Dan berikutlah alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Film ini diawali dengan adegan mimpi buruk yang dialami oleh Amanda di masa kecilnya dan dia sering disiksa oleh sang ibu. Kemudian dia menuju ruang bawah tanah untuk membuang sekota lampu. Ruang bawah tanah ini macamnya seperti gudang yang khusus digunakan untuk menyimpan benda-benda elektronik. Karena Amanda sangat takut dengan keberadaan listrik, karena dia menganggap hal itu bisa menyakitinya. Maka tidak heran bila rumah mereka tidak ada listrik dan barang elektronik atau semacamnya. 16 tahun kemudian, Amanda sudah mempunyai seorang putri yang bernama Chris. Mereka berdua nampak bahagia menghabisi hari-harinya di peternakan kecil miliknya. Mereka hidup di pelosok Amerika yang sangat jauh dengan keramaian. Bahkan tetangga saja mereka tidak punya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka menjadi peternak lebah. Mereka menjual madu hasil ternaknya ke minimarket terdekat. Di saat malam yang gelap, tanpa adanya lampu penerangan, tiba-tiba terjadi badai petir yang sangat menyeramkan. Hal itu membuat Amanda sangat ketakutan. Keesokan harinya seperti biasa, kerabat Amanda yang bernama Danny datang ke rumahnya untuk mengambil madu yang nantinya akan dia jual di minimarket miliknya. Di sana ia memberitahu bahwa madu milik Amanda sangat laku terjual, karena anak-anak di kota iseng-iseng mengiklankan madu lewat media sosial. Mendengar hal itu membuat Amanda dan Chris berencana akan membuat sarang lebah baru agar bisa menambah pasokan madu hasil panenannya. Untuk menjalankan rencana mereka, Amanda menyuruh Chris belanja ke toko Danny untuk membeli barang-barang yang nantinya akan ia gunakan. Namun saat dalam perjalanan tiba-tiba Chris harus berhenti karena ada kakek-kakek Korea yang menanyakan sebuah alamat kepadanya. Namun Amanda tidak bisa memahami apa yang dikatakan kakek itu karena dia menggunakan bahasa Korea. Ternyata kakek tua itu adalah paman Amanda. Dia datang dari Korea. Kedatangannya bertujuan untuk menyalahkan Amanda atas kematian ibunya. Ibunya sangat kangen, ingin bertemu dengan Amanda. Namun sampai akhir hayat sang ibu hal itu tidak terjadi. Pamannya juga membawa beberapa barang dan abu kremasi milik ibunya. Namun Amanda malah mengusirnya karena sang paman dengan terus-menerus menyalahkannya atas kematian sang ibu. Di tempat lain sesampainya di toko Danny, di sana Danny menunjukkan kepada Chris banyaknya pesanan madu miliknya di media sosial. Setibanya di rumah, Chris melihat kotak besar yang terletak di atas meja. Dia pun penasaran dan ingin membukanya. Namun hal itu tidak terjadi karena sang ibu langsung mengambil koper tersebut. Di malam harinya ketika Amanda membuka kopernya, dia melihat topeng peninggalan ibunya. Setelah itu Amanda kini terus dibayang-bayangi oleh sosok bayangan ibunya. Di pagi harinya saat Amanda ingin membersihkan kamar Chris, dia menemukan formulir pendaftaran kuliah milik Chris. Kemudian Amanda menanyakan hal itu kepada Chris, namun Chris membantahnya karena formulir itu diberikan oleh Danny dan dia tidak berniat untuk melanjutkan kuliah. Di sisi lain saat Danny datang ke rumah Amanda, Danny malah mengatakan kalau formulir itu adalah permintaan Chris. Danny juga mengatakan itu bukanlah merupakan hal yang buruk untuk masa depan Chris. Singkat cerita, ketika Amanda sedang sibuk membuat kotak lebah, diam-diam Chris mengetik formulir pendaftaran kuliahnya. Saat sedang sibuk mengetik, tiba-tiba Chris merasa ada sesuatu di ujung ruangan. Amanda juga ikut merasakan hal itu.
Setelah melihat hal-hal yang aneh, Amanda merasa panik dan langsung bergegas menuju ruang atas untuk menemui Chris. Namun saat di ruangan atas, tiba-tiba datang sosok ibunya yang terlihat sangat marah kepadanya. Ibunya marah karena dia telah menjadi anak yang nakal dan meninggalkannya hingga ia meninggal. Setelah mengalami kejadian itu, Amanda kemudian menyimpan barang dan abu kremasi milik abunya di gudang. Namun hal itu diketahui oleh Chris dan membuatnya penasaran. Dengan diam-diam, Chris menjebol pintu gudang untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam koper itu. Chris terkejut untuk pertama kalinya ia melihat foto neneknya. Kemudian hal aneh pun terjadi. Setelah hal itu terjadi, kemudian Amanda memberitahu isi koper tersebut. Koper itu berisi abu kremasi nenek Chris, baju handbook, topeng warisan yang diberi nama Toll yang menjadi pusaka keluarga, dan alat musik kesayangan nenek Chris. Barang-barang itu diberikan oleh pamannya agar Amanda dapat menyimpannya supaya arwah ibunya bisa tenang di alam sana. Keesokan harinya saat Chris bermain dengan ayam peliharaannya, dia melihat ada jejak kaki serigala. Di malam harinya, Danny dan keponakannya diundang Amanda untuk datang ke rumahnya. Terlihat mereka berempat sedang main kartu, namun ketika merasa bosan, Chris mengajak keponakan Danny untuk naik ke atas. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ponsel milik keponakan Danny berdering. Chris menyuruhnya untuk mematikan ponselnya. Saat itu juga Chris juga berpikir, saat keponakan Danny tidak mematikan ponsel, kok dirinya tidak sakit? Jangan-jangan di bawah Amanda dan Danny juga sedang asik mengobrol. Saat itu juga tiba-tiba Amanda mendengar bisikan dari mendiang ibunya. Hal itu membuat suasana jadi tidak enak. Sebelum tidur, Amanda menceritakan sosok ibunya kepada Chris tentang bagaimana mereka datang ke Amerika dan juga tentang ibunya yang ketakutan tinggal di sini. Teriak-teriak tidak jelas, bahkan ayahnya sampai meninggalkannya sendirian. Waktu Amanda tinggal berdua dengan ibunya, banyak hal aneh yang terjadi hingga membuatnya trauma. Bahkan sampai bikin Amanda tidak mau seperti ibunya. Keesokan harinya saat Chris melihat formulir pendaftaran kuliahnya berantakan, dia sangat marah. Kemudian dia mendatangi ibunya sambil marah-marah. Namun sang ibu tidak merasa melakukan hal apa-apa, tapi Chris tetap tidak percaya. Amanda juga mengatakan kalau yang melakukan semua itu adalah arwah nenek Chris atau Uma. Namun Chris tidak mempercayainya. Hal itu membuat mereka bertengkar. Bahkan Chris sampai melontarkan kata-kata kasar kepada Amanda, hingga membuat tamparan Amanda mendarat di pipi Chris. Hal itu membuat Chris merasa kecewa dan pergi meninggalkan ibunya. Setelah hal itu terjadi, kemudian Amanda menggali tanah dan mengubur barang-barang yang berkaitan dengan ibunya dengan secara brutal dan kasar. Setelah selesai melakukan hal itu, tiba-tiba hal aneh terjadi. Amanda mendengar bisikan ibunya dan kakinya ditarik oleh tali untuk mengantarkannya ke pemakaman yang sesungguhnya. Untungnya Amanda dapat memotong tali tersebut. Tapi teror tidak selesai sampai di situ. Kepala Amanda ditutupi kain. Hal itu membuat arwah sang Uma merasuk ke dalam dirinya. Singkat cerita, saat Chris pulang ke rumah, dia merasa keheranan. Karena di atas meja terdapat foto nenek dan abu kremasinya. Chris terus mencoba mencari Amanda. Dia makin merasa keheranan karena melihat banyak foto ibu bersama neneknya. Ternyata Amanda sedang duduk santai di atas balkon. Kemudian Amanda mengajak Chris untuk melakukan ritual untuk menghormati leluhur. Hal itu membuat Chris bingung karena sebelumnya ibunya tidak pernah percaya dengan hal tahayul semacam itu. Mendengar ucapan yang telah dikatakan Chris membuat Amanda yang dirasuki oleh Uma marah. Kemudian dia menceritakan bagaimana ia menghukum Amanda saat masih kecil. Bahkan inilah alasan kenapa Amanda takut dengan listrik, karena Amanda pernah dihukum ibunya dengan cara disetrum. Melihat keanehan yang dilakukan ibunya, kemudian Chris mendorong tubuh ibunya dan langsung lari keluar rumah. Di halaman rumahnya, Chris malah melihat hewan yang tengah memangsa ayam peliharaannya. Melihat hal itu, Chris langsung kabur. Namun dia langsung berhenti saat mendengar suara ibunya. Hal itulah yang membuat Chris tertangkap oleh Amanda yang sedang dirasuki oleh Uma. Saat sudah terdesak, Chris mencoba menyadarkan ibunya dengan cara menceritakan kenangan-kenangan indah yang telah mereka lalui bersama. Akhirnya cara itu pun berhasil. Ibunya kembali sadar dan mereka pun berpelukan. Tapi teror tidak berhenti sampai di sana. Amanda ditarik masuk ke dalam tanah. Saat di dalam tanah, tiba-tiba dia dibawa ke masa lalunya. Di sana Amanda bertemu langsung dengan sang ibu.
Di sana mereka mengobrol dan Amanda mengatakan kalau sebenarnya ibunya adalah orang yang terhormat di Korea. Tetapi ibunya rela meninggalkan semua itu demi ikut dengan sang suami. Mereka juga sempat melepas kangen dahulu. Amanda juga berkata walaupun ibu tersiksa di masa hidupnya, tapi dia tidak berhak untuk membuatnya tersiksa juga. Amanda bisa melawan semua itu dan berhasil pergi dari sana. Dan keesokan harinya, Amanda dan Chris memberikan penghormatan terakhir di makam abu kremasi ibunya. Setelah itu Chris bersiap pergi untuk kuliah. Amanda juga sudah menyetujui keinginan anaknya itu. Dengan terpaksa Amanda harus melepas anak satu-satunya itu pergi untuk melanjutkan pendidikannya. Di akhir film juga diperlihatkan ada sesosok makhluk yang memakai baju hanbok Uma berdiri di depan makamnya. Dan film pun selesai. Oke lur, terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan alur cerita film ini dari awal sampai selesai. SG Movie undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.